Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu dengan NIM 2006035020025 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi praktik, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran pada materi sosiologi, yaitu terkait ketimpangan sosial pada kelas 12 dan dengan menggunakan model problem based learning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang kita belajar dengan Quran yang akan kelas 12. Baca doa belajar. Doa selesai. Baik, sebelum itu dimohon untuk memperhatikan sampah-sampah yang berserakan di dekatnya. Bagaimana dapat dibuang sampah seperti yang ada pada Baik, ibu akan mengabsen dan dengarkan namanya dengan baik ya. Nur Afifah Hadir. Nur Arianti, Rosmala Dewi, Devira Nur Fatima, Syahriani, Miraja, Rahmat Hidayat Syam, Nur Mufti, Nur Insani Ahmad, Nur Adila Amelia, Arya Febrianti, Muhammad Fatul Faisal, Muhammad Rais Arfa, Nahda Nur Adiba, Mirsawati, Asmaul Husna, Amelia Nur Afriana. Baik, jadi ibu harap kalian semua tetap semangat ya dalam proses kita nantinya. Nah, di sini ibu ingin bertanya, pertemuan sebelumnya apa yang dipelajari? Ketimpangan sosial. Baik. Nah, jadi pertemuan kali ini tujuan kita pada hari ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, membedakan definisi ketimpangan sosial. Kedua, contoh ketimpangan sosial. Ketiga, aspek terkait. Yang keempat, bentuk. Kelima, faktor. Keenam, masalah. Ketujuh, akibat. Dan yang terakhir yaitu upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ibu akan menampilkan sebuah video terkait materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Dan adik-adik silakan untuk menonton dan coba kalian deskripsikan. Nah, setelah adik-adik menonton video tersebut, coba kalian diskusikan dan menjelaskan kondisi yang terjadi pada audio. Menurut saya, video tersebut terkait ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, yang dimana tentunya termasuk sebuah masalah. Bisa dilihat ada dua kondisi yang berbeda.
tinggi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Bangunan tersebut mungkin bisa digunakan sebagai tempat tinggal atau perkantoran, di mana penghuninya bisa mendapatkan akses ke berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Sementara bangunan rumah di depannya terlihat tidak terawat dan kurang layak huni. Sebagian besar menyebutnya sebagai pemukiman kumuh atau gubuk. Perbedaan antara kondisi gedung bertingkat dengan gubuk tersebut membuktikan adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah. Baik, terima kasih pendapat-Anda. Ada lagi pendapat yang lain? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya kondisi yang terjadi adalah kesenjangan sosial. Misal apalagi di masa pandemi ini, para pekerja informal yang umumnya memiliki pendapat rendah lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena tingkat kontak fisik lebih tinggi dengan orang yang terinfeksi. Contohnya adalah pedagang di pasar, satpam, atau tukang becak yang masih harus bekerja dan bertemu dengan banyak orang. Sementara mereka yang bekerja kantoran memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah, di mana kemungkinan untuk berinteraksi dengan orang lain pun lebih rendah. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Selanjutnya ketika Ibu akan membagi beberapa kelompok yang akan melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing. Kemudian menambahkan satu LKPD yang berisi gambar. Dan Ibu harap kalian melakukan literasi dengan berbagai media untuk mengerjakan tugas kelompoknya terkait materi kita hari ini, yaitu ketimpangan sosial. Ada gambar, tapi kosong. Diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan
partisipasi dan mengajukan pertanyaan jika kurang dimengerti. Silakan untuk kelompok pertama. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 dan mendapatkan gambar yang tertera di kertas. Nah, di sini berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu di mana gambar tersebut terkait masalah ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, yang dimana apabila berbicara mengenai bidang pendidikan tentu ada hubungannya dengan belajar mengajar di sekolah, tempat menuntut ilmu. Contoh kesenjangan sosial di sekolah antara lain yaitu munculnya perlakuan istimewa terhadap anak kepala sekolah sehingga anak yang lain merasa dibeda-bedakan. Kedua, siswa yang berprestasi selalu dibangga-banggakan oleh para gurunya. Ketiga, perbedaan layanan pendidikan dan fasilitas di sekolah kepada siswa yang tidak mampu berbeda dengan siswa yang berasal dari kalangan orang mampu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan untuk kelompok lain. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok kedua. Baik, jadi silakan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 dan mendapatkan gambar yang tertera di kertas. Nah, di sini berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu di mana gambar tersebut terkait masalah ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi. Misalnya yaitu 1. Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Bagian timur masih kurang baik jika dibandingkan dengan bagian barat yang sudah berkembang. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kondisi geografis. Padahal lingkungan alam dan sumber daya alamnya sangat berlimpah. Yang kedua, membeda-bedakan kasta seseorang dengan adanya golongan kaya dan golongan miskin. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjutkan untuk menjalani kelompok 3. Kelompok 3. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 dan mendapatkan gambar yang tertera di kertas. Nah, di sini berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu di mana gambar tersebut terkait masalah ketimpangan sosial dalam bidang misal para koruptor yang mendapatkan masa hukuman lebih sebentar dibandingkan dengan masyarakat yang mencuri kayu bakar untuk kebutuhan hidupnya. Seorang pejabat negara yang bebas karena memberikan suap kepada salah satu hakim di persidangan mendapatkan pelayanan terbaik di penjara karena ada pihak yang mengendalikannya. Seseorang yang dipenjara karena pernyataannya yang tidak sependapat atau memberikan komentar yang jelek kepada salah seorang calon dan pemilu. Sekian presentasi dari kelompok. Baik, terima kasih untuk presentasinya dan dilanjutkan presentasi kelompok 4. Nah, di sini berdasarkan diskusi kelompok kami, yaitu di mana gambar tersebut terkait masalah ketimpangan sosial dalam bidang budaya Indonesia. Saya pakaian orang yang barat, ini barat yang
memperhatikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk presentasinya. Di sini Ibu memberi penegasan terhadap hasil dan jalannya diskusi dan juga menjelaskan terkait ketimpangan sosial ini. Dari mana Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang sangat padat. Bahkan di ibu kota Jakarta sendiri ada yang namanya yang dikenal sebagai lingkungan kumuh. Dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan juga penduduk yang begitu padat, sehingga muncullah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang dimana kemudian melahirkan ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kesenjangan sosial ialah contoh nyata dari gejala sosial di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, dan juga ada negara lain yang mengalami kesenjangan sosial pada masyarakatnya. Oleh karena itu, kesenjangan sosial adalah bentuk dari ketidakseimbangan di dalam suatu masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Jadi mungkin sudah jelas dan semoga dapat dipahami materi kita hari ini. Sebelum itu kalian diharapkan mengerjakan soal-soal ganda dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan juga Ibu bertugas dengan mencari artikel tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial dan dicari di internet serta di print out. Baik, jadi tugas pilihan gandanya itu halaman 138. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam